Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di TV Mamda di sesi kami kali ini, yaitu podcast spesial Hari Pahlawan. Saya Muhammad Haisyam akan membawa podcast pada kali ini. Nah teman-teman, sesuai dengan tema kami pada kali ini, yaitu arti tentang pahlawan di hari spesial pahlawan. Nah teman-teman, di sini saya sudah membawa narasumber yang cantik luar biasa ya. Itu Ibu Intan. Silahkan Ibu perkenalkan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febri Lagina. Oke, seperti itu aja ya. Oke, jadi Ibu kita akan berbicara tentang arti pahlawan, khususnya di hari spesial kali ini, di Hari Pahlawan. Oke. Ibu, menurut Ibu arti pahlawan itu apa sih menurut Ibu pribadi? Arti pahlawan secara umum, kalau secara umum arti pahlawan itu berarti orang-orang yang mau berkorban untuk kita, secara umum ya. Yeah. Tapi kalau menurut saya arti pahlawan itu orang-orang yang mau membantu untuk kepentingan orang lain, bahkan orang lain tersebut kadang nggak kenal nih sama kita, jadi kita bantunya tuh ikhlas aja. Nah itu tentang pahlawan. Terus ada juga kalau seorang pahlawan itu nggak harus membantu sesuatu yang besar gitu ya, bisa juga dengan memudahkan urusan orang lain juga. Salah satu arti pahlawan menurut saya berkembang dari yang dulu pahlawan tuh harus ya berjasa bagi bangsa negara. Kalau sekarang mungkin cukup singkat aja gitu, yang membantu orang lain demi kenyamanan dan demi masa depannya. Oh, jadi menurut Ibu itu arti dari pahlawan itu adalah orang yang membantu ya Bu ya? Iya. Membantu kita. Terus, nah Ibu ini kan di hari pahlawan ya Bu ya, pasti ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, kalau menurut Ibu pelajaran apa sih yang bisa kita ambil khususnya di hari pahlawan ini? Di hari pahlawan untuk menyikapi pahlawan-pahlawan kita, pahlawan-pahlawan nasional kita khususnya, apa yang bisa kita ambil? Pahlawan itu nggak cuman tentang pahlawan orang-orang yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia aja gitu. Tapi kita tarik lagi ke belakang nih, pahlawan itu ya orang yang berjuang melawan penjajah, terus kemudian orang yang berjuang dalam organisasi pergerakan nasional, yang berjuang untuk gimana caranya biar melobi-lobi supaya Indonesia ini bisa merdeka nih. Pada saat Jepang itu kan, aduh itu sulit banget ya, lobbying yang dilakukan oleh bapak-bapak kita dulunya, kemudian juga pahlawan-pahlawan revolusi, jangan lupa itu pahlawan-pahlawan reformasi juga. Nah, kalau menurut saya apa yang bisa kita ambil atau apa yang bisa kita resapi dari Hari Pahlawan ini adalah sebagai generasi muda, menurut saya kalau kita berjuang melawan penjajah kayak dulu tuh udah nggak mungkin, karena memang betul. Kita sudah tidak terjajah, kita menjadi negara yang merdeka, semua orang tahu itu. Tetapi apa yang bisa generasi muda lakukan untuk mengenang jasa pahlawan menurut saya adalah dengan serius atau dengan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kenapa? Karena banyak sekali nih anak-anak muda sekarang yang nggak punya yang namanya tanggung jawab. Terus kemudian dalam berorganisasi juga sudah mulai banyak yang meninggalkan hal itu. Padahal kalau kita tarik ke belakang lagi, misalnya pergerakan nasional itu kan organisasi, dan dari situ Budi Utomo misalnya sebagai organisasi pergerakan nasional pertama nih, dia dianggap sebagai hari kebangkitan nasional, hari berdirinya. Dapat dikatakan bahwa berarti organisasi itu bisa membangkitkan semangat, bisa membangkitkan perjuangan. Nah, kalau untuk generasi muda sekarang, yuk kita ikut organisasi. Nah, itu kenapa? Karena dengan berorganisasi kita tahu nih, caranya bikin struktur tuh kayak gini, caranya bikin suatu acara, kemudian menjadi seorang event organizer tuh kayak gini nih, melobi orang, lobbying itu kan juga betul. Yang ditinggalkan oleh para pahlawan untuk kita sebenarnya, cuman kita tidak menyadari hal itu. Jadi untuk generasi sekarang, apa sih yang bisa kita lakukan untuk meresapi apa yang pahlawan-pahlawan nasional dulu tinggalkan buat kita? Salah satunya ya ini dengan ikut aktif dalam organisasi-organisasi apapun. Saya tidak
mematok organisasi yang sebesar nih, nggak harus. Kalau di pelajar Muhammadiyah bisa lewat IPM, Hizbul Waton bisa saja, Pemuda Muhammadiyah bisa. Jadi organisasi-organisasi Karang Taruna, semua organisasi itu pasti membawa dampak yang baik. Berarti nggak harus besar Bu ya? Tidak harus. Ya, kita bisa mengeluarkan kita punya karya dari walaupun hanya di organisasi kecil seperti itu. Apalagi kita sebagai remaja atau pemuda di zaman sekarang Bu ya, kita tuh seperti Ibu katakan tadi harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, terus kita bisa meluangkan waktu kita ya Bu ya, ikut aktif di organisasi, karena di organisasi banyak sekali yang kita dapatkan Bu ya. Pengalaman, dan itu tidak diajarkan di bangku sekolah. Ya betul sekali Bu, betul. Ya sekolah kan hanya mengajarkan pelajaran kayak gini-gini nih. Tapi kalau di sekolah kan tidak mungkin diajari bahwa dalam persidangan itu ada ilmu-ilmu yang seperti ini. Nah, cara bikin surat administrasi dan lain-lain kan itu bisa didapat di organisasi, dan organisasi ini dikenalkannya oleh siapa? Ya ini oleh pahlawan-pahlawan nasional kita. Tuh yang ditinggalkan dari situ kan. Ya, jadi berarti cara kita untuk mensyukuri atau kita kayak kayak kita mensupport dari pahlawan itu, kita bisa ya ikut aktif di organisasi Bu ya. Kalau contohnya bicara tentang organisasi tadi nih, Ibu ada nggak sih, Ibu kan pasti aktif ya di organisasi dulu ya. Itu ada nggak sih perasaan bangga banget gitu ikut organisasi? Perasaan bangga pasti ada apalagi organisasi atau apalagi track record kita di organisasi itu bisa dikatakan juga bagus. Artinya kalau ikut organisasi sama kayak pahlawan kita dulu nih, kalau sedang berjuang, kalau sedang memperjuangkan sesuatu itu nggak boleh setengah-setengah. Full aja di situ. Kalau saya dulu misalnya ketika ikut organisasi, bangga sekali saya bisa menjadi misalnya di usia sekian saya bisa menjadi ketua bidang misalnya, terus kemudian nantinya bisa memimpin teman-teman yang di usia saya atau di atas saya, itu sudah suatu kebanggaan menurut saya. Plus satu lagi, kalau menjadi seorang organisatoris itu harus punya rasa pertanggungjawaban yang tinggi. Terus habis itu kalau mengilhami dari sikap-sikap pahlawan kita dulu adalah komunikasi yang bagus. Karena nggak mungkin kan pahlawan nasional kita dulu, pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk bangsa negara Indonesia ini kemudian ketika melakukan perjuangan terus diem-dieman. Iya betul. Mengandalkan hanya telepati aja tuh nggak mungkin kan? Nggak mungkin banget. Nah komunikasi itu juga penting sekali. Nah itu sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana sekali, tetapi mungkin banyak yang kelupaan bahwa ternyata pahlawan nasional dulu kita, pahlawan-pahlawan kita dulu juga melakukan hal ini gitu loh, untuk mensukseskan atau untuk membuat negara Indonesia yang jadi negara sekarang ini juga. Hal-hal kecil-kecil itu yang mungkin dilupakan. Ya, itu betul sekali, benar-benar. Jadi buat teman-teman yang di rumah atau dimanapun itu ya, jadi kita itu salah satunya bisa mengambil pelajaran di dalam Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda lagi, maksudnya Hari Pahlawan. Pemuda kan termasuk pahlawan ya Bu ya? Iya betul sekali tuh. Nah kita bisa ikutan seperti kata tadi, ikut di organisasi, intinya gitu. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan Bu ya, yang kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu ya kan Bu, baru nanti kita mulai yang lebih besar lagi. Lebih besar. Terus lagi juga kalau untuk meresapi Hari Pahlawan ya, pemuda sekarang tuh banyak banget yang, saya bicara pemuda yang sekarang, rata-rata kemudian karena mungkin handphone atau smartphone itu kan memang punya segalanya ya, jadi kita tuh kayak terpaku pada dia. Dan itu menimbulkan rasa kemageran atau malas gerak. Kalau sekarang orang bilangnya malas gerak, betul ya. Nah, salah satu yang mungkin harus banget dihindari nih untuk meresapi pahlawan kita dulu adalah kemalasan. Malas itu memang bener-bener, ada nggak sih pahlawan kita dulu yang malas gitu? Kayaknya nggak ada ya kayaknya. Nggak ada kayaknya. Semua kan semangat rata-rata ya, karena memang belum ada smartphone juga sih. Rata-rata memang dulu semangat. Nah, dan kemalasan ini mungkin yang masuk secara halus banget ke dalam hati manusia tanpa disadari, terus nanti akhirnya malas, nanti aja Nah, hal itu yang mungkin harus dihindari karena memang rasa kemalasan itu yang paling utama. Betul. Dalam mengontrol semua segi kehidupan pemuda-pemudi sekarang tuh rasa malas.
Kita mau nggak ngelawan rasa malas, dan nggak ada orang yang bisa bantu kita untuk melawan rasa malas selain diri kita sendiri. Harus ada kesadaran terhadap diri kita sendiri itu. Berarti kita apalagi para pemuda Bu ya zaman sekarang ini harus merasa malasnya itu haruslah sedikit demi sedikit harus dihilangkan Bu ya. Karena kalau kita lihat ya zaman dulu ya itu nggak mungkin malas, soalnya kan cuma pakai telepon Bu ya, nggak ada tuh namanya browsing nggak ada ya, WA-WA-an. Nggak ada. Jadi buat kita semua ya, khususnya para pemuda atau siapapun itu yang ada di luar sana, tetaplah semangat dan jangan malah bermalas-malasan karena kesian pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang kalau hanya kita hargai dengan bermalas-malasan. Betul sekali. Betul sekali tuh Bu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu ke pertanyaan selanjutnya, atau kita di sini saja atau lanjut aja. Oke. Jadi gini Bu, tadi kita udah bicara ya. Nah, ini kan tentang pahlawan Bu ya. Terus kita sekarang kan udah nggak berada di mana saat itu kita berjuang untuk memerdekakan negara kita Bu ya. Nah, untuk saat ini Bu, menurut Ibu siapa sih pahlawan-pahlawan itu? Saat ini pahlawan-pahlawan adalah kembali tadi ke pengertian pahlawan pada umumnya, yakni orang-orang yang memang berkorban, kasih garis besar ya, berkorban, kemudian membantu kepada semua orang yang itu nanti terlepas dari ada feedback atau ada timbal balik buat dirinya atau enggak. Itu pahlawan. Jadi siapakah pahlawan menurut saya sekarang adalah orang-orang yang bersedia untuk berkorban. Kalau pahlawan bagi saya atau kalau pahlawan dalam kehidupan saya adalah orang-orang yang memang berkorban, mengorbankan hidupnya untuk saya, kemudian orang-orang yang memang ikhlas membantu. Saya rasa pahlawan yang sekarang adalah ya orang-orang yang seperti itu, yang tidak ada tanda jasanya harus diangkat sebagai pahlawan nasional, atau nanti kalau dikuburkannya di Taman Makam Pahlawan, tidak harus seperti itu. Jadi kalau pahlawan zaman sekarang adalah orang-orang yang memang membantu dan berkorban bagi orang lain, terlepas dari nanti ada feedback nggak buat dia atau ada timbal baliknya nggak buat dia. Kan banyak ya sekarang ya. Berarti kalau seandainya guru juga termasuk ya Bu ya? Jelas. Guru, terus orang tua juga pasti. Iya pasti. Jadi keluarga kita itu sudah pasti adalah pahlawan ya dalam kehidupan kita, karena memang mereka adalah orang yang paling berkorban buat kita, siapa lagi kan. Terus kemudian kalau di luar keluarga kita ada guru-guru, bapak ibu guru yang memang bahkan disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi mereka memang dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa karena memang ya rasa berkorbannya, kemudian bantu kalian dengan ikhlas sekali. Ini kalian semuanya kan dibantu nih, dibantu memahami segala sesuatu yang mungkin belum kalian ketahui. Membantu mendapatkan pengalaman yang mungkin belum kalian dapatkan, kan seperti itu. Iya, seperti itu. Itu pahlawan dalam sekarang sih kalau menurut saya. Berarti menurut Ibu itu ya pahlawan yang membantu, mengorbankan, terus yang ada timbal baliknya buat kita ya Bu ya. Tanpa kita memikirkan hal itu gitu. Berarti kayak guru gitu, orang tua atau siapapun di luar sana yang berkorban terus ada timbal balik buat orang lain gitu ya Bu ya. Itu pahlawan ya. Terus nah, siapa sih pahlawan yang paling berjasa menurut Ibu? Kan pahlawan di sini kan kita mengambil dari arti luas Bu ya tadi ya. Siapa orang yang membantu kita, berkorban buat kita dan kita mendapatkan timbal balik. Nah, menurut Ibu itu siapa pahlawan paling berjasa buat Ibu? Dalam kehidupan saya? Ya. Jelas adalah keluarga saya, karena mereka yang paling membantu dan berkorban paling ikhlas kalau menurut saya. Tetapi dalam hal lain, di luar keluarga saya menemukan orang-orang yang memang sangat ikhlas sekali. Saya sangat beruntung pernah bertemu dengan mereka, teman-teman saya, bahkan teman rasa saudara. Kalian nanti juga pasti akan punya teman-teman yang memang tulus ikhlas sekali membantu. Kemudian jangan lupa bahwa kalian punya rasa untuk mempermudah urusan orang lain. Karena dengan membantu seseorang, mempermudah urusan orang lain, nanti juga secara tidak langsung urusan kalian juga akan mudah nih, dimudahkan. Kayak ada timbal balik gitu Bu ya. Kayak ada apa ya? Nanti akan dimudahkan seperti itu. Ya. Menurut saya itu kalau pahlawan dalam kehidupan saya orang tua, kemudian keluarga besar, kemudian teman-teman yang memang berkorban buat saya sekali. Saya banyak sekali dibantu oleh teman-teman karena memang saya orang yang mudah minta tolong. Jadi saya tuh nggak kemudian semuanya tak kerjakan sendiri, nggak. Oh bisa dibantu ini. Supaya kenapa? Karena kalau orang dimintai tolong itu
bukti bahwa oh ternyata saya masih ada gunanya nih. Oh ternyata saya masih ada orang yang minta tolong, berarti saya masih apa ya, kayak semacam tuh ada manfaatnya bagi orang lain. Iya, dan biasanya Bu orang itu kayak malas minta bantu sama orang karena takut nanti menyusahkan orang lain. Padahal sebenarnya kalau diambil secara positifnya itu malah secara tidak langsung memberi mereka tuh tahu bahwa mereka tuh masih dibutuhkan seperti itu. Memberikan kepercayaan diri juga bagi orang yang kita mintai bantuan. Ya asal nggak gini aja sembarang minta bantuan. Terus habis itu kita ongkang-ongkang kaki sambil